Halo, assalamualaikum, selamat sore sob. Ketemu lagi di channel saya ya. Oke, di kesempatan yang baik sore hari ini saya mau membuat sebuah tutorial ya. Di sore hari ini saya akan membuat tutorial yaitu cara balancing gimbal dengan benar ya. Kenapa kok sore hari ini saya membuat tutorial balancing gimbal? Karena kita itu kalau membuat sebuah video ya, perekaman video itu kita membutuhkan yang namanya gimbal atau stabilizer ini ya. Supaya apa? Supaya hasil video kita itu tidak goyang-goyang ya. Jadi dilihat mata itu kalau video itu stabil atau tidak goyang-goyang itu kan enak ya. Terus di kepala juga nggak pusing lihat video yang stabil gitu ya. Beda lagi kalau kita itu lihat video yang goyang-goyang ya. Oke, nggak perlu berpanjang lebar lagi, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Oke sob, di depan saya sekarang sudah ada gimbal atau stabilizernya ya. Di depan saya ini ada 3 gimbal atau 3 stabilizer, mulai dari yang smartphone, action cam, dan sampai di kamera ya. Dan ini semuanya bukan milik saya ya, ini semuanya pinjaman ya, saya dipinjamin. Dan ini ada kesempatan saya untuk buat tutorialnya ya, karena saya sama yang ini sedang berlibur bersama ya. Oke, mungkin sekarang kita akan masuk dulu di gimbal atau stabilizer yang paling mudah, yaitu stabilizer smartphone ya atau handphone. Oke sob, di depan saya sekarang ada sebuah gimbal atau stabilizer smartphone ya atau handphone ya. Caranya untuk memasang handphone ini ke stabilizer atau gimbal ini cukup gampang ya. Langkah yang pertama di sini kalian itu copot dulu casingnya ya. Jadi casing dari ini itu copot dulu supaya apa? Supaya nggak licin ya. Cara yang pertama di sini kita buka locknya atau kuncinya ya. Ini kebetulan sudah saya buka tadi ya. Caranya itu gampang. Ini kebetulan ini mereknya apa ini? VU Tech ya. Jadi ini merek dari VU ya. Ini kayaknya VU Pocket 2. Nah, caranya itu yang label yang ini di bawah ya sob ya. Terus tulisan VU-nya ini di atas. Caranya ini cepitan ini kita tarik ke atas. Nah, setelah itu kita geser-geser. Sudah stabil belum? Nah, ini kan masih berat yang sini ya. Kita geser lagi sampai benar-benar dia itu berada di tengah. Ini masih belum. Ini belum ya. Nah, ini sudah stabil. Ini untuk landscape ya. Jadi buat video YouTube dan sebagainya, landscape ini sudah stabil. Kita mau ambil potret enggak? Umpama kalian mau ambil potret, kita harus stabilkan yang berdiri gini. Ini kan belum nih. Nah, caranya gampang nih. Di belakang ini kita geser-geser. Ya, belakang ini kita geser-geser. Nah, ini kan malah dengklak gini ya. Jadi kita cari-cari sampai stabil ya. Nah, ini kan sudah stabil nih. Ini sudah stabil mulai dari potret sampai ke landscape-nya sudah stabil ya. Nah, kalau sudah stabil seperti ini, baru kita nyalakan. Kita cari tombol on off-nya ya, tombol power-nya ya. Nah, tombol power-nya itu ada di samping sini ya. Ini kita tekan yang lama sampai nyala ya. Nah, ini sudah langsung stabil ya, atau nyala ya. Ini mau digerakin kemana saja, ini pasti sudah stabil ya. Oke sob, sekarang kita beralih di stabilizer atau gimbal yang kedua, yaitu gimbal dari action cam ya. Itu bisa dipasangin GoPro ataupun kamera-kamera lain seperti DJI ya. Pokoknya yang jenisnya action cam ya. Ini di sini sudah ada gimbalnya ya, dan di tangan saya sekarang sudah ada kamera action cam ini dari GoPro ya. Ini GoPro 10 ya. Nah, kebetulan ada GoPro 10. Oke, sekarang kita langsung aja masuk di tutorialnya, cara untuk menstabilkan si gimbal ini dengan kamera GoPro 10 ini. Caranya tuh gampang. Pengaitnya ini ya, kita satukan dengan pasangannya ya. Pasangannya itu ini ya. Jadi kita masukkan di sini. Setelah itu kita masukkan screw ini kita masukkan di dalam gini ya. Nggak usah kenceng-kenceng dulu ya. Nah,
setelah itu sekarang kita stabilkan dulu dari tilt axis ya. Jadi di gimbal itu biasanya itu ada 3 motor ya sob ya. Jadi ada tilt axis, ada roll axis, ada pan axis. Nah ini akan kita stabilkan satu persatu. Sekarang kita akan stabilkan dulu dari tilt axis. Nah caranya di gimbal ini cukup gampang. Kita arahkan seperti ini. Setelah itu kita putar-putar. Nah ini sudah stabil ya sob ya. Nah ini sudah stabil tilnya ya. Mau diputar gini sudah sudah stabil, sudah anteng ya dia. Mau gini anteng, kemana-mana pun anteng ya. Kalau sudah stabil itu pasti kemana-mana anteng ya. Nah mau dibuat 45 derajat gini juga sudah anteng, kesini juga anteng, kesini juga sudah nggak kemana-mana atau sudah anteng. Ini berarti untuk tilt axis ya sudah stabil. Ternyata di gimbal Action Cam ini yang perlu distabilkan hanya di tilnya saja ya, tilt axisnya aja ya. Kalau tilt axisnya sudah stabil kayak gini, semuanya sudah stabil ya. Nah kalau sudah dirasa seperti ini sudah stabil, baru kita nyalakan. Kita cari tombol powernya. Tombol powernya ini di sebelah sini, kita tekan agak lama. Nah dia ini sudah stabil ya sob ya. Mau dibuat apapun dia sudah stabil ya. Mau digoyang-goyang kayak apa, dia akan kembali ke posisi semula ya. Oke sob, sekarang kita masuk di gimbal yang terakhir ya, yaitu ada gimbal kamera ya. Di depan saya di sini sudah ada gimbalnya ya. Ini mereknya adalah Moza ya. Nah ini kayaknya Moza Aircross 2 dah ya. Ini Moza ya. Nah di sini kita akan stabilkan dari gimbal ini ya. Caranya itu gimana? Caranya gampang. Yang pasti kita sediakan dulu kameranya ya. Ini adalah kameranya. Yang kedua di sini kita wajib pasang quick release ya. Ini tersedia pada paket pembeliannya ya, pembelian gimbal ini ya. Nah caranya untuk gimbal Moza ini kita pasangkan quick release-nya itu seperti ini ya. Kita putar-putar. Setelah itu kita kencangkan ini ya, pakai koin. Oke, ini sudah kencang ya sob ya. Ini sudah terpasang, sudah kencang ya. Oke, sekarang kameranya kita taruh dulu ya. Nah di sini di gimbal ini sudah tersedia lock ya, atau kuncian ya. Jadi ada 3 ya. Ini 1, di sini ada lagi 1, 2, terus ini yang terakhir ini 3. Gunanya dari kuncian ini adalah untuk meringkas gimbal ini biar nggak kemana-mana ya sob ya. Jadi dia akan tetap anteng kayak gini ya kalau ditaruh ya. Terus yang kedua itu dia akan memudahkan kita untuk balancing ya kalau ada locknya ya. Oke, sebelumnya kita sekarang lepaskan dulu locknya ya, atau kuncinya ya. Nah ini kuncinya kita lepaskan dulu. Nggak apa-apa, kita buka dulu semua aja ya. Nah setelah itu sebelum kameranya kita pasangkan di gimbalnya, kita atur dulu ini sob ya. Posisinya si gimbal ini kita atur ya. Roll axis ini menghadap ke tubuh kita atau dada kita ya. Nah posisinya itu bentuknya seperti ini. Dan ini arm yang ini harus di sebelah kanan, jangan kebalik kayak gini ya. Jadi ini di sebelah kanan ya. Kalau kebalik nanti gimbal kalian malah cepat rusak ya. Kalau sudah posisinya seperti ini, kita kunci lagi ini ya. Dari sini kita kunci, terus dari sini juga kita kunci dulu untuk memudahkan kita untuk menstabilkan gimbal ini dengan kamera ini ya. Sekali lagi di sini ya, di gimbal ini ada 3 motor ya sob ya. Yang pertama itu ada tilt axis, yang kedua ada roll axis, yang terakhir ada pan axis. Nah sekarang kita akan menstabilkan dulu yang dari tilt axis ya. Caranya kita terlebih dahulu kita pasangkan kameranya ya. Kamera yang sudah kita setup atau kita siapkan tadi kita pasang ya. Caranya di gimbal ini cukup gampang. Ini kita kendorin dulu. Setelah itu kita tarik ya. Nah setelah tarik ini kita masukkan. Nah ini kita masukkan. Nah setelah itu kita putar, tapi nggak usah dikencengin dulu ya.
pokok asal terpasang dulu ya. Yang roll axis sama pen axis ini masih terkunci ya. Kenapa saya kunci? Karena saya mau menstabilkan dulu dari tail axisnya ya. Untuk memudahkan kita untuk menstabilkan si tail axis, kita kunci aja dulu ya, biar nggak kemana-mana si gimbal ini, biar nggak gerak kemana-mana. Di sini kalau kalian mau menstabilkan sebuah stabilizer atau gimbal, kamera itu wajib dinyalakan dulu ya. Supaya apa? Karena biasanya kamera itu ya, kalau itu lensa kalian tuh lensa bawaan atau lensa kit ya, itu biasanya kalau dihidupkan kan langsung menonjol ke depan sedikit gitu ya. Makanya kita nyalakan dulu ya untuk lebih amannya ya. Nah di sini nih kameranya sudah nyala ya sob ya. Dan di sini kita akan menstabilkan dulu dari tail axisnya ini ya. Caranya tuh mudah. Kita akan menstabilkan dulu dari maju mundurnya ya. Nah untuk maju mundurnya itu kita kendorin di sini ya. Kuncinya itu di sini, kita kendorin dulu ini. Setelah itu kita cari, kita majukan, kita mundurkan ya. Kita sesuaikan sampai benar-benar stabil. Nah, kita cari. Nah, ini sudah stabil ya. Dia sudah gak gerak-gerak, udah gak berat ke depan, juga gak berat ke belakang ya. Nah, setelah dirasa stabil, kita kunci ini sob ya. Kita kencengin lagi ini. Nah, setelah itu sekarang kita cari yang arah yang ke atas ya. Jadi ini kan belum stabil nih ke atasnya. Nah caranya yang untuk ke atas, menstabilkannya ke atas, ini tadi ini ya sob ya, kunci pemasangan kamera tadi itu ya caranya ya. Kita kendorin. Nah setelah itu kita cari, majukan, mundurkan, benar-benar sudah stabil ya. Nah ini kan udah stabil. Kalau sudah stabil, si kunci ini kita kencengin ya. Kita kencengin. Nah ini kan udah nih, ini ke atas sudah, ke depan, belakang juga udah. Mau diputer-puter kemana, kalau gimbal itu sudah stabil, dia akan tetap tenang atau anteng ya. Ini kan untuk tail axis sudah stabil. Sekarang kita mau stabilkan roll axis. Caranya itu cukup gampang. Kita buka dulu kunci atau locknya ya. Kita buka ini ya. Nah dia langsung dongklak. Karena apa bisa dongklak gini? Dia belum stabil ya saja. Makanya dongklak. Caranya gampang. Kunci yang ini kita kendorin dulu. Setelah itu sama, kita cari, kita arah-arahkan, kita cari sampai stabil ya. Ini masih belum, kebanyakan. Nah ini sudah stabil ya. Kalau sudah stabil gini, ini kita kencengin dulu ya. Roll kalau sudah stabil, mau diarahin kemana-mana, dia juga akan tetap anteng ya. Kesini juga anteng, ke sana anteng, ke sini anteng ya. Ini menandakan kalau roll axisnya sudah terstabilkan dengan benar. Setelah itu baru kita akan menstabilkan pen axis. Ini adalah motor yang terakhir yang harus kita stabilkan. Caranya juga sama, kita buka dulu kunci atau locknya ya. Nah ini sudah kebuka ya. Untuk menstabilkan di gimbal Moza ini dari pen axisnya itu gampang ya. Kita angkat gimbalnya gini. Setelah itu arm yang ini ya sob ya, arm yang ini kita posisikan seperti ini. Kita cari sampai stabil ya. Nah ini dongklak kan, no dongklak ke sana. Nah ini menandakan kalau ini belum stabil ya. Nah caranya juga sama. Ini kita kendorin ini ya, yang ini kunci ini kita kendorin. Setelah itu kita geser-geser sampai stabil. Wah langsung stabil. Setelah dirasa stabil gini baru kita kunci ini ya. Nah sudah terkunci. Setelah itu kita taruh si gimbalnya ini. Setelah kita taruh seperti ini baru kita nyalakan si gimbal ini ya. Nah tombol powernya kita cari, tombol powernya di samping sini ya ternyata ya. Baru kita nyalakan, kita tekan agak lama. Nah si gimbal ini sudah stabil dan sudah nyala ya. Sama ini mau diputar kemana-mana juga akan tetap stabil ya. Cuma kalau gimbal kayak gini agak berat ya. Ini kayaknya gimbal pro dah ya ini ya. Iya masih gimbal pro mas. Oh iya ternyata gimbalnya ini gimbal pro katanya. Biasanya dibuat acara wedding katanya, kata yang punya itu.
Oke sob, ini tadi adalah cara atau tutorial bagaimana caranya menstabilkan sebuah stabilizer ya atau gimbal ya. Kenapa kok kita itu membutuhkan sebuah gimbal sih untuk membuat video? Ya itu tadi, biar kita itu mendapatkan hasil video yang stabil, yang smooth gitu ya. Jadi biar apa ya, biar kita itu mandangnya juga enak, di kepala pun nggak pusing. Kalau kita lihat video yang goncang-goncang kayak kena gempa gitu ya, pasti di kepala kita pusing ya. Terus kenapa kok kita itu wajib menstabilkan dulu sebelum memakai sebuah gimbal ya? Supaya apa? Supaya si gimbal ini awet ya. Kalau kalian itu tidak stabilkan juga nggak apa-apa sih. Ketika kalian pasang langsung dinyalakan, dia akan stabil sendiri. Cuma di sini dari motor Axis ini tadi ya, dari motor Axis ini, ketika motor Axis ini dia akan bekerja lebih keras. Jadi ibarat kalian itu naik motor ya, jadi dia berat sebelah, si penumpang kalian tuh berat sebelah. Jadi yang sebelah kan pasti akan nahan. Makanya motornya itu pasti akan cepat panas, terus dia akan cepat rusak gitu ya. Makanya untuk lebih awetnya itu tadi kenapa saya stabilkan dulu. Itulah pentingnya untuk balancing gimbal ya, atau menstabilkan si gimbal itu. Jadi si gimbal ini biar lebih awet di tangan kita gitu ya. Dan ketika kita sudah punya gimbal kayak gini, kamera kita sudah set up atau terbalancing dengan benar, ini bukan berarti kalian itu pegang gimbalnya gini sambil jalan itu sudah stabil ya. Di sini ada triknya untuk mendapatkan video yang smooth atau stabil ya. Dan mode-modenya itu juga ada ya. Dari ketiga gimbal ini semuanya ini untuk mengoptimalkan si gimbal ini sudah dibekali sebuah aplikasi ya, dan aplikasinya bisa kalian download di smartphone kalian ya. Dan saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial saya sore hari ini, bagaimana caranya menstabilkan gimbal atau stabilizer dengan benar ya. Dan semoga video saya sore hari ini bisa dimengerti dan bermanfaat. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye.